Sobat Paus semuanya, saya Angela Merci dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Nah, video kali ini saya akan membawakan sebuah dongeng khusus untuk anak usia dini dengan memanfaatkan media boneka tangan. Nah, ini adalah boneka tangan yang sudah saya buat memanfaatkan kain flanel tentunya, di mana warna kain flanelnya disesuaikan dengan karakter yang ada dalam dongeng nanti. Nah, berhubung judul dari dongeng yang akan saya bawakan ini itu terkait dengan karakter kancil dan buaya, jadi di sini saya menyiapkan dua boneka tangan yang mewakili karakter tersebut. Ini adalah kancil, dan juga ini adalah boneka tangan untuk karakter buayanya nanti. Nah, selain boneka tangan, saya juga menyiapkan satu media lagi yang bisa digunakan nanti, itu adalah cermet cerita. Nah, ini adalah cermet cerita yang sudah saya buatkan. Dan ini adalah karakter kancil dan buaya juga, yang mana karakter ini nanti akan ditempelkan pada cermet ini saat kita bercerita. Untuk lebih lanjutnya, selamat menyaksikan video selanjutnya. Halo adik-adik semuanya. Nah, jadi kali ini saya akan membawakan sebuah dongeng berjudul Si Cipto Kancil yang Cerdik dan Si Buto Buaya Penjaga Sungai. Nah, penasaran kan seperti apa sih kisah mereka berdua? Nah, inilah dia kisahnya. Di sebuah hutan yang rimba, hiduplah seekor kancil yang bernama Cipto. Nah, si Cipto ini dia terkenal sebagai binatang yang sangat cerdik loh adik-adik. Suatu hari dia bermain di hutan itu, berlarian ke sana kemari, hingga ia pun merasa haus. Aku sudah sangat haus, katanya. Dia pun mulai melihat bahwa di ujung hutan sana itu terdapat sungai yang sangat segar. Aku harus segera ke sana. Pasti air di sungai itu sangat segar. Aku tidak sabar lagi, kata si Cipto. Ia pun segera berlari menuju sungai itu adik-adik. Ketika ia sudah ingin meminum air sungai itu, tiba-tiba muncullah seekor buaya dari dalam sungai itu. Nama buaya ini adalah Buto. Buto ini sangat ditakuti oleh semua binatang-binatang di hutan itu, karena ia ini terkenal sangat galak. Ia pun segera menghampiri dan menggertak si kancil. Hei, kancil! Apa yang kamu lakukan di sungai ini? Kamu tahu kan, ini adalah wilayahku. Si kancil dengan sedikit rasa takutnya, maafkan aku, Tuan Buaya. Aku sangat kehausan. Boleh kan aku minum air di sungai ini? Sedikit saja, kata si kancil. Mendengar itu, si buaya tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Apa katamu? Minum
Kalau kau ingin meminum air di sungai ini, kamu harus melewatiku dulu. Hahaha. Si kancil yang mendengar itu, ia mulai berpikir, dia tidak akan mungkin bisa mengalahkan buaya dalam kekuatan. Namun, kecerdikannya pasti bisa mengalahkan si buto ini, adik-adik. Nah, si kancil pun mulai berpikir, aha, aku punya ide, Tuan Buaya. Bagaimana kalau kita berlomba saja? Kita akan mengelilingi sungai ini. Siapa yang bisa mengelilingi sungai ini dan terlebih dahulu sampai di garis finish di sana, maka ia akan menjadi pemenangnya. Begitulah penawarannya si kancil. Nah, si buaya ini tanpa berpikir panjang, ia langsung menyetujui tawarannya si kancil. Baiklah kancil, lihat saja nanti. Aku adalah binatang yang tidak terkalahkan. Kamu akan menjadi makananku jika kamu kalah. Ingat itu baik-baik. Mereka pun mulai berlomba mengelilingi sungai itu. Si kancil yang cerdik ini, dengan badannya yang kecil dan dengan lincahnya, ia berhasil mengelilingi sungai itu dengan cepat. Dan ia pun sampai di garis finish. Sementara si buto harus berusaha mengangkat badannya yang berat, berjalan mengelilingi sungai. Dan tibanya di garis finish, si Cipto tadi sudah menunggunya. Dengan nafasnya yang terengah-engah, dia menghampiri si Cipto. Kamu menang, Cipto. Aku akui bahwa kekuatanmu dalam hal berlari lebih baik dariku. Nah kan, buto, karena aku yang jadi pemenangnya, berarti aku boleh kan meminum air di sungai ini sepuasnya. Baiklah Cipto, tapi ingat, kamu tidak boleh mengganggu wilayahku. Siap, Tuan Buaya? Nah, adik-adik sekalian, akhirnya Cipto dan juga si buto menjadi sahabat baik sejak saat itu. Cipto selalu datang mengunjungi buaya di sungai itu dan menikmati air sungai segar yang ada di sana. Halo semuanya, nah kali ini dongeng tentang si Cipto dan juga si buto akan saya bawakan menggunakan cermek bercerita. Di sebuah hutan yang rimba terdapat sebuah sungai yang sangat segar. Nah, di hutan tersebut hiduplah seekor kancil. Nah, si kancil ini namanya adalah Cipto. Cipto ini dia itu terkenal sebagai binatang yang paling cerdik di hutan ini. Suatu hari
hari ia bermain di hutan yang rimba ini hingga ia kelelahan dan merasa haus. Sepertinya aku harus segera minum air ini karena aku sangat haus. Dia pun melihat di ujung hutan sana terdapat sungai. Pasti air di sana segar sekali, kata si Cipto. Cipto pun mulai berlari ke sungai itu. Ketika ia sudah tiba di sungai itu, ia pun tak sabar ingin meminum air yang mengalir di sungai itu. Tiba-tiba muncul seekor buaya dari dalam sungai. Nama buaya ini adalah Buto. Si Buto ini terkenal sebagai binatang yang paling galak di hutan ini. Semua binatang-binatang di sana itu takut padanya. Makanya mereka tidak berani mendekati wilayah kekuasaannya, yakni sungai itu. Dengan sedikit ketakutan, si Cipto berkata kepada si buaya, "Maafkan aku, Buto, tapi aku sangat kehausan. Melihat air segar yang ada di sungai ini, aku jadi tidak sabar minumnya. Bolehkah aku meminum air di sungai ini, Buto?" Mendengar itu, Buto tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Apa katamu? Kamu ingin minum air di sungai ini, di wilayahku? Hahaha. Kalau kamu mau minum air di sungai ini, kamu harus melewati gerbang si Buto. Mendengar itu, si Cipto pun mulai berpikir, aku tidak akan bisa mengalahkan si Buto dalam kekuatan. Tapi aku kan binatang yang paling cerdik. Aku pasti punya cara untuk mengalahkan si Buto. Bang Cipto di dalam hatinya. Aha, aku punya ide, kata si Cipto. Buto, bagaimana kalau kita melakukan perlombaan? Kita berlomba berlari mengelilingi sungai ini. Siapa yang terlebih dahulu sampai di garis finish, dia akan menjadi pemenangnya. Mendengar tawaran si Cipto, Buto tanpa berpikir panjang, dia langsung menyetujuinya. Setelah keduanya sepakat, mereka pun mulai melakukan perlombaan. Keduanya mulai mengelilingi sungai itu. Si Cipto yang lincah, dengan cepat ia mengelilingi sungai itu dan sampai di garis finish. Sementara si Buto, dia harus membawa badannya yang berat untuk sampai ke garis finish. Hingga Buto pun mulai jalan terengah-engah menghampiri si Cipto yang sudah lebih dulu sampai di garis finish. Kau menang, Cipto, akui Buto. Cipto pun meminta
kesepakatan kepada si Buto yang menagih janji tadi. Buto, kita kan sudah sepakat bahwa siapa yang akan menang, maka dia boleh meminum air sungai ini. Nah, karena aku yang jadi pemenangnya, maka sekarang aku boleh kan minum air di sungai ini hingga puas. Baiklah Cipto, kau boleh minum air di sungai ini. Tapi ingat, kamu tidak boleh menggangguku dan mengganggu wilayah kekuasaan. Paham? Siap, Tuan Buto, kata si kancil. Sejak saat itu, si Cipto dan juga si Buto menjalin persahabatan yang baik. Keduanya saling berbagi. Cipto selalu datang mengunjungi Buto di sungai dan meminum air yang ada di sungai itu. Akhirnya, persahabatan mereka pun terjalin dengan baik selama-lamanya. Nah, itu dia cerita tentang si Cipto, kancil yang cerdik, dan juga Buto, buaya yang galak. Nah, dari kisah mereka, kita bisa mengambil pesan bahwa persahabatan itu bisa terjalin meskipun kita semua berbeda. Baik itu berbeda karena bahasa, budaya, agama, dan sebagainya. Karena itu, jalinlah persahabatan tanpa membeda-bedakan siapa orangnya. Saya, Angela Meliti, sekian persembahan video dari saya. Semoga dapat menginspirasi kita semua.